Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome my presentation. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang sistematika penulisan artikel ilmiah. Mohon disimak. Oke, udah nampak wajah saya? Oke, nama saya Angelina Fiahawa Islami. NIM 0604032070. Prodi Manajemen Pendidikan Islam. Kelas C. Kayak gaming ya. Saya pakai Among Us, oke? Biar keren. Oke, di sini ada sistematika penulisan jenis artikel secara ilmiah dan umum. Itu apa saja? Tentunya ada 11. Yang pertama judul artikel, kedua identitas penulis, 3 abstrak, 4 keyword, 5 pendahuluan, 6 metode, dan selanjutnya yang ketujuh ada hasil, ke-8 ada pembahasan, 9 kesimpulan, 10 ucapan terima kasih, yang terakhir yang ke-11 adalah daftar pustaka. Yuk gengs, cus ke materi. Artikel ilmiah merupakan suatu karya tulisan yang bersifat ilmiah dan sistematis tentunya. Dikatakan ilmiah karena bisa diuji kebenarannya dan didukung oleh sumber yang kuat. Oleh karenanya, artikel yang dibuat bukan hanya opini, tetapi perlu data-data secara khusus dan terkini. Artikel ini bertujuan untuk memberikan informasi secara nyata dan menjadi pertimbangan pembaca sebagai dasar ilmu pengetahuan yang dikaji. Oleh karena itu, sumber yang didapat tidaklah berdasarkan satu sisi saja. Oke, berikut ini sistematika penulisan jenis artikel secara ilmiah dan umum. Judul artikel. Judul artikel yang baik itu bersifat singkat, jelas, informatif, serta tidak bertele-tele dan mengarah pada topik yang dibahas. Dalam artikel ini, maksimal pengguna kata adalah 12 kata. Jangan lebih dari itu ya. Dengan bentuk tidak terlalu panjang dan bisa menarik. Pasalnya, judul menjadi titik awal untuk pembaca menangkap semua atau isi artikel. Selanjutnya ada identitas penulis. Identitas penulis berupa nama dan alamat penulis. Hal tersebut dimaksudkan untuk mengidentitaskan nama pengarang agar tidak diakui oleh orang lain, supaya tidak gampang di copy paste gitu ya teman-teman. Dalam penyantuman nama tidak boleh dicantumkan nama gelar seperti kayak SPD, haji atau bla 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 dan sebagainya kayak gitu-gitu. Oke? Berada di dalam bagian setelah judul serta dibuat dengan ukuran yang lebih kecil dari ukuran huruf teks inti. Abstrak ini merupakan penggambaran artikel secara keseluruhan, mulai dari latar belakang, tujuan, manfaat, metode, teori, hasil dan kesimpulan secara ringkas dan singkat. Abstrak inilah yang mencantumkan alasan mengapa artikel dibuat. Abstrak bisa juga berupa bahasa Inggris, bahasa Indonesia dengan jumlah kata tidak lebih dari 150 kata. Oke? Keyword atau kata kunci ini berada di bawah abstrak dan menjadi satu kesatuan dengannya. Abstrak terdiri dari 3-5 kata yang mewakili istilah-istilah yang perlu Keyword terdiri dari 3-5 kata yang mewakili istilah-istilah yang perlu penekanan dan memang dibahas oleh penulis. Typo. Dengan begitu adanya batasan tertentu agar artikel tahu arah yang dibahas. Pendahuluan.
Pendahuluan di sini berisikan latar belakang, tujuan, manfaat, dan hasil dari penelitian terdahulu. Dengan begitu, arah dari artikel sudah jelas tentunya. Pada bagian ini yang sangat berpengaruh ada pada latar belakang, karena menjadi alasan sekaligus memuat grand teori secara garis besar yang dihubungkan dengan realita di masyarakat. Selanjutnya ada metode. Metode ini menjadi alur di mana peneliti harus memperoleh data yang sesuai. Kemudian, sebagian alat analisis terlihat bahan-bahan yang dikumpulkannya. Dengan begitu, akan lebih mendetail tentang sejauh mana pembuktian antara teori dan realita. Teori, realita, dan juga data tergantung jenis data kualitatif atau kuantitatif. Hasil penelitian ini berupa data yang dapat disajikan dalam bentuk tabel atau grafik serta gambar. Hasil ini menginformasikan temuan dari penelitian yang sudah dilakukan. Hasil ini harus relevan dengan tujuan penelitian serta menjadi latar belakang melakukan penelitian. Hasil akan sesuai dengan hipotesis atau tidak. Selanjutnya ada pembahasan. Pada bagian pembahasan lebih menguraikan tentang teori yang digunakan serta perbandingan dengan penelitian sebelumnya. Tidak hanya itu, pada bagian pembahasan juga mengaplikasikan temuan yang didapat untuk dijadikan referensi ilmu pengetahuan. Dengan begitu, informasi yang disampaikan akan lebih mendalam. Selanjutnya ada kesimpulan. Kesimpulan ini berisikan penegasan secara keseluruhan tentang apa yang menjadi pokok pembahasan dalam artikel. Dengan begitu, pembaca akan lebih memahami isi artikel dengan jelas dan lengkap. Sehingga tidak menimbulkan ketidakkeseimbangan dengan apa yang diperoleh. Selain itu, bagian ini juga berisi saran untuk pengembangan teori yang baru, beraplikasikan secara praktis, dan perekomendasian jika ingin ada penelitian lanjutan dengan harapan jauh lebih baik dari sebelumnya. Dan tak lupa yakni ucapan terima kasih. Sebentar saya kecilkan dulu. Oke. Ucapan terima kasih. Ucapan ini ditunjukkan untuk para tim yang sudah bekerja sama dalam proses pembuatan artikel, baik kesediaan data maupun teknis lain. Oke, yang terakhir yakni daftar pustaka. Daftar pustaka berisi referensi yang diambil oleh penulis. Bisa berbentuk link atau alamat dan sebagainya. Dengan begitu, sumber yang didapatkan jelas serta bisa diajukan kebenarannya. Daftar pustaka ini dibuat serinci mungkin agar apa yang ditulis mampu menjadi bahan pertimbangan dalam hasanah ilmu pengetahuan. Menarik juga ya. Oke, sekian dari saya. Thank you. Saya Anjeli undur diri. Bila ada kata-kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.